Kisah saya yaitu saya adalah merupakan korban bully, kemudian saya terlibat kenakalan remaja, kemudian sering bolos dan akhirnya saya mendapatkan SP2. Tetapi setelah itu saya menemukan suatu bahwasanya saya tuh harus berubah gitu. Kenapa sih saya seperti ini? Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Gabisa Pace. Mungkin teman-teman dan pemuda-pemuda yang lain masih banyak di luar sana yang memiliki aktivitas kepeloporannya namun tidak bisa diekspos. Kisah saya yaitu saya adalah merupakan korban bully, kemudian saya terlibat kenakalan remaja, kemudian sering bolos dan akhirnya saya mendapatkan SP2. Tetapi setelah itu saya menemukan suatu bahwasanya saya tuh harus berubah gitu. Kenapa sih saya seperti ini? Kemudian saya melakukan perbuatan-perbuatan yang hal-hal positif, yaitu semenjak saya masuk di kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya melakukan kegiatan pelatihan, kemudian masuk ke organisasi-organisasi mahasiswa. Saya bertemu dengan aktivitas yang segitu sibuknya, dan alhamdulillah ketika saya berubah, saya mendapatkan prestasi-prestasi yang istilahnya itu membuat saya bangga gitu. Karena dulu saya tidak sebaik yang sekarang dilakukan. Saya bahagia sekali dengan pribadi saya saat ini. Pada itu saya membuat suatu kemanfaatan yang lain, yaitu membuka taman baca di lingkungan sekitar. Karena melatar belakangi dari Indonesia yang kurang minat baca, saya melakukan inovasi-inovasi yang baru gitu, agar teman-teman, anak-anak yang lainnya senang membaca. Dan akhirnya saya membuat suatu inovasi, yaitu permainan catur 3D edukatif, yang dimana langkah bidaknya itu diatur dengan kemampuan menjawab pemain. Kapan hari kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus 1945. Betul. Jadi ketika pemain itu tidak bisa menjawab, hanya pion yang bisa menggunakannya. Dan ketika dia bisa menjawab cuman terbata-bata atau dibantu oleh searching atau baca-baca buku, dia bisa menggunakan 4 bidak poin, yaitu anak catur, kemudian benteng, kuda, dan gajah. Dan dia bisa kalau misalkan dia menjawab dengan tepat dia bisa menggunakan salah satu dari semua buah catur ini. Permainannya sangat simpel. Permainan ini dimainkan oleh 3 orang. Kemudian atur bidaknya itu dengan kartu pertanyaan. Pertanyaannya itu bisa menggunakan kartu pertanyaan yang saya buat, kemudian atau dari media buku-buku tulis, buku pelajaran, LKS, ataupun modul-modul yang lainnya. Saya bikin 3 kerajaan untuk bahwasanya yang satunya itu bisa kita bekerja sama atau bermusuhan gitu. Jadi bisa jadi lawan 2, lawan 1, atau semuanya jadi musuh gitu. Langkah-langkah caturnya seperti biasa, seperti permainan catur biasanya yang ada peraturan seperti di percasi. Itu langkah-langkah caturnya sama. Yang melatar belakangi catur itu banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu melatih konsentrasi, kemudian mengasah otak, karena ada langkah-langkah yang perlu kita pikir atau strateginya. Kemudian saya bikin dengan keistimewaan dari 3 dimensi, yaitu tiap kedudukan yaitu diinisiasi dengan perbedaan
dimensinya. Jadi yang paling tingginya itu raja dan yang paling rendah yaitu anak. Ketika permainan catur dimulai, maka si permainan ini akan berusaha untuk turun ke bawah dulu, kemudian ketika ke kerajaan lain, ibaratnya itu kita menaiki level-level bintangan. Kemudian kenapa saya pilih catur juga? Karena kolaborasi dengan edukatif sangat pas bagi saya. Dari permainan strategi, kemudian permainan mengasah daya nalar masyarakat. Jadi menurut saya permainan catur dengan kartu pertanyaan ini menurut saya berkesinambungan, yaitu pas lah, cocok gitu. Permainan catur ini saya buat dari tahun 2018. Waktu itu saya mengikuti lomba teknologi tepat guna di tingkat Kota Sukabumi. Alhamdulillah saya memasuki finalis inovator. Kemudian di tahun 2019 saya membuat pengembangan lagi gitu. Waktu 2017 tidak ada kartu pertanyaan, dan 2019 perkembangan menjadi ada kartu pertanyaan. Kemudian di tahun 2020 saya mengikuti pemuda pelopor, dan alhamdulillah saya mewakili Kota Sukabumi untuk naik ke tingkat provinsi menjadi pemuda pelopor bidang pendidikan. Untuk pemuda-pemuda, sebarkanlah ilmu dan manfaat di mana saja. Serta untuk siapapun kita itu bandel, kita itu sampah masyarakat, tapi ketika di dalam hati nurani kita ingin berubah, maka semangatlah untuk berusaha untuk berubah. Karena dengan berubah menjadi baik, bagi saya itu adalah anugerah yang saya syukuri.